Rizky Muharram Putra dan Bapak Muslimin bisa meninggalkan breakout room ini. Baik Bapak, terima kasih ke Bapak Coach dan Bapak penguji. Izin saya live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. Peserta yang ketujuh, Mas Muhammad Rizal Sani, kami persilahkan untuk presentasi. Waktu 7 menit, jadi sekarang jam 9.35. Kami silakan Mas Sani. Ya, izin share materi dulu ya, Bapak. Apakah sudah terlihat? Ya, hampir. Kurang sedikit. Diklik lagi mungkin, Mas. Benar. Udah belum, Bapak? Ya, sudah. Silakan dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Muhammad Adib Abdus Somad, MAG, MED, PhD, selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Teguh Suyatno, MPD, selaku moderator sekaligus pembimbing, dan kemudian Bapak Muhammad Ali Akhyar sebagai mentor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridal Sani sebagai calon pemula pertama, dan untuk rancangan aktualisasi kali ini saya sudah mengidentifikasi isu, yaitu 5 isu. Yang pertama ada belum optimalnya digitalisasi akta nikah, kemudian ada belum meratanya penguasaan teknologi di antara SDM, ketiga belum optimalnya sosialisasi dalam hal pernikahan dini, yang keempat belum maksimalnya sosialisasi terkait aspek kesehatan reproduksi untuk chatting, yang kelima tingginya kebutuhan laki berdampak pada ruang gerak umum dalam melakukan hubungan masyarakat. Untuk itu saya telah menganalisis isu dengan APKL dengan kriteria skor aktual problematika kelahiran dan layak, dan kemudian saya telah menganalisis juga menggunakan analisis USG, seberapa mendesak isu tersebut, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut, dan kemudian seberapa besar itu harus dibahas. Dan dari kelima isu, dan kemudian dapat 3 isu core isu yang menjadi prioritas saya adalah belum optimalnya digitalisasi arsip akta nikah di KUA Keragan. Sebab itu karena yang pertama dari manusia keterampilan yang belum merata dalam memanfaatkan teknologi, yang kedua material belum optimalnya pemanfaat alat untuk digitalisasi arsip akta nikah, dalam metode pencarian data masih secara manual untuk pengurusan akta nikah, dan kemudian lingkungan belum terpilihnya akses untuk mendigitalisasi arsip akta nikah. Jadi isu yang saya angkat belum optimalnya digitalisasi arsip akta nikah di KUA Keragan, dan menghasilkan jujur rancangan aktualisasi digitalisasi arsip nikah tahun 1999 sampai 2004 sebagai upaya efisiensi dan inovasi pelayanan di kantor urusan agama Kecamatan Keragan Kabupaten Rembang. Kegiatan pemecah isu tersebut ialah membuat persiapan dan perencanaan, kedua pengadaan infrastruktur digital, ketiga peningkatan kapasitas SDM, kemudian proses digitalisasi dan monitoring dan evaluasi. Kegiatan 1, membuat persiapan perencanaan. Ada beberapa tahapan: melakukan pendataan dan pengecekan kondisi akta nikah, kemudian mengidentifikasi kebutuhan teknologi, hardware, dan software yang menghasilkan daftar atau kondisi akta nikah, dokumentasi inventaris arsip, dan kemudian daftar kebutuhan hardware. Dan 4, ada data analisis kebutuhan dan data estimasi. Di kegiatan kedua, pengadaan infrastruktur digital, ada beberapa tahapan untuk menyiapkan perangkat keras, scanner, komputer, dan kemudian menjadikan server, dan kemudian memilih platform penyimpanan digital berbasis cloud, kemudian menghasilkan laporan kesiapan infrastruktur digital. Platform penyimpanan digital yang terpilih adalah Google Drive dan Spreadsheet, kemudian mendapatkan rencana atau rancangan pengolahan dan pemeliharaan dan dokumentasi teknis. Di kegiatan 3, melakukan akses dan memberikan kapasitas SDM, melakukan asesmen kemampuan pegawai terkait data digital, menyelenggarakan pelatihan mengenai scanning dan pengolahan data yang menghasilkan peta tingkat literasi digital, pemetaan pegawai terlatih, dan data peningkatan keterampilan praktis. Yang keempat, proses digitalisasi. Tahapannya antara lain memindai akta nikah fisik secara sistematis, yang kedua melakukan verifikasi dan validasi data digitalisasi untuk memastikan akurasi, dan ketiga menyimpan arsip digital pada sistem yang sudah disediakan dan menghasilkan arsip digital tersimpan rapi.
dan dokumentasi proses scanning dan bukti pengurangan resiko rekan arsip fisik. Yang kelima, metode dan evaluasi melakukan pemantauan penggunaan sistem digitalisasi secara berkala, kemudian mengumpulkan feedback dari pengguna, petugas, dan masyarakat untuk perbaikan, menghasilkan catatan kinerja sebagai bahan evaluasi, laporan evaluasi digital, dan peningkatan kualitas layanan. Dan ini merupakan jadwal aktualisasi yang akan saya lakukan, di mana kegiatan saya dilakukan pada 25 sampai 6 September, kegiatan itu dilakukan tanggal 29 sampai 1 Oktober, kegiatan 3 dilakukan tanggal 2 sampai 6 Oktober, kegiatan 4 dilakukan tanggal 7 sampai 21 Oktober, dan kegiatan 6 dilakukan tanggal 22 sampai 24 Oktober. Kemudian ada kendala dan antisipasi yang mungkin saya alami dalam kegiatan pertama, buat perencanaan akan dalam waktu perencanaan terbatas dan koordinasi antar pihak kurang optimal, antisipasi membuat jadwal yang jelas menggunakan rapat rutin dan berkomunikasi, dan dalam kegiatan kedua mengajukan dengan sekitar mungkin ada kendala keterbatasan anggaran serta kesalahan dalam mengidentifikasi kebutuhan, antisipasi melakukan diskusi sebelum menetapkan spesifikasi dan sesuaikan pengadaan dengan prioritas kebutuhan paling mendesak. Dan kegiatan ketiga, peningkatan kapasitas, 1 menit lagi. kendala kurangnya motivasi kesadaran pegawai dan ketentuan, antisipasi membangun budaya belajar di kantor, dan yang keempat integrasi dengan kendala data dan informasi rusak dan standarisasi proses belum jelas, antisipasi melakukan perbaikan dokumen sebelum scanning dan mencari salinan dari sumber lain. Dan kegiatan kelima, menurut evaluasi, kendala kurangnya indikator yang jelas dan tidak lanjut hasil evaluasi rumah, antisipasi menyusun indikator kinerja yang spesifik sehingga mudah diukur dan melakukan evaluasi dengan dituangkan dalam rencana aksi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Muhammad Rizal Sani. Silakan mentor untuk fokus hanya memberi penguatan maksimal 3 menit dari sekarang, efisiensi waktu kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati pada Adib dan Bapak Muhammad Riz dan Mas Rizal. Alhamdulillah kami dari Kawal Karagan dengan adanya latsar ini dan Mas Rizal mengambil topik tentang digitalisasi akta nikah, kami sangat mendukung dan kami dari Kepala KUA selaku mentor akan menyiapkan kebutuhan apa yang Mas Rizal diperlukan karena ini sangat urgent sekali, Pak. Banyak hampir tiap hari itu masyarakat Kragan minta duplikat buku nikah. Sementara yang diminta itu tahun-tahun yang lama yang mungkin apa arsipnya masih berupa manual sehingga dengan adanya program digitalisasi akta nikah ini akan memudahkan dan memberikan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat Kecamatan Kragan karena kalau dengan manual itu bisa 1 hari baru ketemu tapi kalau sudah ada arsip digitalisasi mungkin 1 menit 2 menit sudah ketemu karena masyarakat sekarang kan pengennya cepat dan tentunya tepat, tidak cepat tapi ngawur sehingga program ini perlu kami backingi, perlu kami kawal, tidak hanya selesai nanti setelah latsar dan kita tidak lanjuti setelah latsar pun tetap kami kawal sampai selesai karena akta nikah yang dikawal Kragen itu masih cukup bagus, masih banyak tahun sekitar tahun 40-an masih ada Bapak sehingga karena ini programnya hanya 1 bulan nggak mungkin kita selesaikan akta yang sekitar setiap tahunnya itu jumlah nikah 450. Kalau 450 kali Baik, 2005 maka tidak akan selesai. Untuk itu kami sangat mendukung apa yang akan dilaksanakan oleh Mas Rizal. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Penguji, waktu 7 menit dari sekarang jam 9.44 kami silahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Moderator. Saya kira kalau dari Pak Kepala KUA Pak Ali Ahyar nggih, sudah Oke. sangat support selaku mentor, tinggal dieksekusi nih Mas Rizal. Ditagih aja itu tadi kan perlu ada fasilitasi dan seterusnya terkait dengan pengadaan. Karena untuk digitalisasi itu kan perlu ada alatnya atau toolsnya. Kecuali sudah ada, kalau nggak ada berarti Pak Kepala KUA bisa apa namanya melakukan revisi anggaran, pengadaan, dan seterusnya. Dan catatan saya kira Pak Teguh, presentasi hampir semuanya sih bagus-bagus terkait dengan ide integrasi apa namanya
dengan current technology. Yang paling penting adalah nanti kita cek, kita monitoring apakah para peserta CPNS di masing-masing daerah ini dengan support para mentornya itu sesuai dengan di lapangan atau mereka ya kembali lagi dalam suasana yang apa namanya semula kira-kira begitu. Saya sih berharap ya ada perubahan, ada dampak ya. Jadi saya yakin teman-teman di BDK Semarang melakukan ini semuanya nantinya juga kepingin ada tagihan-tagihan, ada layanan yang berubah karena itu sesuai dengan asta prioritas Bapak Menteri, layanan keagamaan yang berdampak. Ini berdampak banget tuh Pak. Selamat Mas Rizal dan Kepala KUA, semoga sukses. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mentor atas penguatannya. Terima kasih Bapak Penguji atas penguatan dan Pak Teguh, ini sampai jam berapa Pak kira-kira? kita maksimal sampai setengah 12. Setengah 12. Saya Tapi bisa kita break dulu hanya nggak? 10 peserta Bapak. Kita hanya 10 peserta. Insya Allah Oke. jam 10 lebih sedikit selesai. Oke, saya mau ada rapim nih masalah jam Ya, 10 monggo. soalnya. Mungkin Oke. semakin cepat semakin baik. Iya, iya. Baik, terima kasih Bapak Penguji. Terima kasih. Silakan Pak Sani dan Bapak Mentor bisa meninggalkan breakout room ini. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbil alamin. Silakan peserta berikutnya.